sembah dan syukur bagi Bapa yang bertata di atas puji-puji. Saat ini Bapa, Engkau sebagai imam besar melayani ibadah ini, sebagai imam besar yang selalu menaruh belas kasihan, yang selalu menaruh cinta kasih pada kami. Saat ini berbicara Engkau, kami siap menerima firman, kami siap menerima cinta-Mu. Sebab itu layakkan kami untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu yang besar. Jangan sampai kami menyanyiakan cinta kasih-Mu dalam hidup ini. Kuridal mustika. Haleluya. Curahkan Roh Kudus double porsi. Urapi hamba, bubuhkan lidah kuasa. Berkati seluruh umat-umat-Mu dengan kekuatan kuasa firman dan Roh Kudus yang sanggup memelihara kami semua, yang sanggup menuntun kami sampai masuk menghadap di hadapan-Mu. Hidup di hari-hari akhir ini, penggenapan firman bagi kami secara manusia kami tidak mampu, tetapi kuasa darah yang memampukan kami, yang menganugerahkan kekuatan bagi kami, kekuatan kuasa kebangkitan-Mu bertata dalam lubuk hati jiwa kami. Itu yang senantiasa siap menolong kami, menghibur kami, menuntun kami, mendidik kami dalam segala sesuatu. Kekuatan Roh Kudus-Mu Kau curahkan untuk setiap anak. Halirkan saat ini Roh yang maha besar, Roh yang maha dasar, Roh Kudus, kemahakuasaan Bapa surga, Engkau curahkan saat ini lewat setiap pribadi yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru, yang menghadapi jalan buntu Tuhan sudah membukakan jalan pertolongan daripada yang hidupnya merasa terancam. Para malaikat mengutus untuk menjaga, melindungi, menciptakan perlindungan dalam kehidupan anak. Berkati ibadah ini sampai usia Kau hadir pada setiap anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Lalu kita akan lanjutkan dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan, temanya adalah sambutlah cinta Tuhan. Sambutlah
cinta Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasihan Tuhan, saudara mau menyambut cintanya Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 17 sampai 19. Yohanes pasal 2 ayat 17 sampai 19. Begini firman Tuhan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mazmur pasal 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Kalau di dalam ayat-ayat ini berbicara ungkapan hati Tuhan kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia, kalau Dia itu mengasihi umatnya, itu bukan cuma kata-kata, bukan cuma ungkapan, tetapi dibuktikan rombak bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Pada waktu itu Yesus Kristus menyucikan bait Allah, karena pada waktu itu bait Allah menjadi sarang penyamun. Bait Allah menjadi sarang penyamun. Bait Allah untuk tempat berjual beli dan sebagainya. Yesus Kristus saat itu mengambil cambuk, betul-betul bertindak begitu kerasnya untuk membersihkan bait Allah itu. Dia katakan, bukankah rumahku, rumah Bapa surga itu harus menjadi rumah doa? Mengapa engkau menjadikan sarang penyamun? Hingga keluar kata-kata firman, rombak bait Allah ini, maka dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu berbicara mengenai pengorbanannya dia di Bukit Golgota. Ini ungkapannya dibuktikan dengan tindakan, dengan pengorbanan. Lukas pasal 23 ayat 40 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 40 sampai 43. Begini firman Tuhan. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi saudara, Yesus Kristus bukan cuma ungkapan belaka kalau dia itu mencintai umatnya. Dibuktikan dengan pengorbanannya di Bukit Golgota. Itu tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 40 sampai ayat 43 ini. Kalau saudara amati, saudara diberkati dari ayat itu. Dua penyamun, penjahat di kanan kirinya Yesus. Yang satu mengolok-olok dia. Kalau engkau anak Allah, turun, selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Yang di sebelahnya lagi mengatakan, loh, kalau kamu, kita ini, aku dan kamu, itu layak dihukum seperti ini. Tetapi ini siapa yang disalibin? Dia orang benar. Terus dia melanjutkan perkataan, Yesus, ingat aku di saat engkau datang sebagai raja. Yesus mengatakan, mulai saat ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Bahasa umumnya di surga. Tetapi untuk penantian roh-roh orang percaya kepada Kristus itu ada di Firdaus namanya. Kedua orang yang sebelah kanannya jahat, sebelah kirinya juga jahat. Yang di sebelah kirinya mengatakan, kalau engkau anak Allah, buktikan, turun selamatkan dirimu. Setelah itu selamatkan aku. Yang di sebelah kanannya mengatakan, saudaraku, saudara dalam kejahatan, kalau kita menerima seperti ini, itu sudah sepatutnya setimpal dengan perbuatan kita yang jahat. Yang di sebelah kanan menyadari semua kesalahannya, tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan orang lain, apalagi orang yang benar yang disalahkan. Yesus Kristus Maha benar, Maha suci. Dia mati di kayu salib untuk mencintai umat manusia sampai dia mencurahkan darahnya. Dia memberikan tubuh jiwanya supaya manusia yang berbuat dosa itu, kalau percaya dengan pengorbanannya, mendapatkan hidup yang kekal di surga. Amin. Ini orang yang menyadari kesalahannya. Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Jadi dia tidak ikut-ikut menyalahkan Yesus Kristus, tetapi justru dia percaya ini Yesus Kristus penebus dosa. Dari mana penjahat ini tahu kalau dia itu penebus dosa? Mungkin di saat Yesus mengadakan KKR, 5.000 orang diberi makan sampai kenyang dengan bahan roti, 5 ketul roti, 2 ikan. Kalau sudah berpikir, wah mungkin ikannya ikan
mendengarkan hiu yang besar. Enggak. Itu yang membawa anak kecil. Yang memperhatikan itu Andreas saat itu. Disampaikan kepada Tuhan. Tuhan, di sini hanya ada 5 ketul roti, 2 ikan yang membawa anak kecil. Yesus menerimanya, dibawa di hadapan Bapa, mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur padamu. Berkati ini 5 ketul roti, 2 ikan. Orang-orang disuruh berkumpul 50, berkelompok-kelompok, dibagi oleh Yesus. Murid-muridnya membagi ke kelompok sana sini. Firman mengatakan 5.000 laki-laki makan sampai kenyang, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Kuasa cinta kasihnya Tuhan kepada umatnya itu sangat besar. Amin. Sangat besar, ini diberi makan. Mungkin penyamun itu mendengarkan saat itu, juga menikmati berkat itu. Sehingga di saat dia diseksa, disalibkan bersama-sama Yesus, kedua penjahat itu, ini penjahat ulung semuanya. Yesus Kristus tidak ada kejahatan sedikit pun. Dia menyerahkan tangannya dengan rela untuk dipaku demi mencintai kita. Dia menyerahkan tangannya, dia menyerahkan kakinya untuk dipaku. Dia tidak lari, saudara. Dia menyerahkan kepala itu dimahkotai duri. Darah mengalir dari kepala karena mahkota duri itu dikenakan betul-betul, dikeprok pakai alat yang mereka pakai. Sangat kejam saat itu. Cambuk di punggung. Terakhir lambungnya ditusuk. Keluarlah darah dan air. Itu untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Amin. Untuk saudara dan saya. Jadi di saat saudara menghadapi musibah, masalah, jangan seperti penjahat yang di sebelah kirinya menyalahkan Yesus. Yesus, kenapa engkau tidak menolong aku? Nah, kalau engkau Allah, anak Allah, turunlah dari salib itu. Selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Tetapi ambillah. Ini kata-kata sebelah kanan kiri, karena di situ tidak ditulis. Yang jahat katakan sebelah kiri saja. Yang jahat sebelah kanan itu dia yang menyadari kesalahannya. Kalau menyadari kesalahannya, minta ampun, darah Yesus, cinta kasih Yesus mengalir, membasuh, membersihkan. Setelah itu, saudara katakan, Tuhan, tolong aku. Karena penyamun yang sebelah kanan itu sudah diambang pintu kematian. Yesus, engkau ingat aku di saat engkau datang sebagai Raja. Langsung Yesus mengatakan, mulai detik ini ya, engkau bersama-sama aku di Firdaus. Engkau bersama-sama aku di surga. Suasana surga dirasakan. Dalam nama Yesus Kristus, firman ini terima, saudara. Ini kunci sukses sampai masuk surga. Selanjutnya, saudara renungkan ini. Coba Yohanes pasal 15 ayat 16.
Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin saudara. Ayat ini saudara amati. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang lebih dahulu memilih kamu. Bukan kamu yang dulu mencintai aku, tetapi aku yang lebih dulu mencintai kamu. Hai umat manusia, amati baik-baik. Tuhan itu sangat mencintai kita, mengasihi kita. Lagi, bukan kamu yang pertama-tama punya ide aku cinta Tuhan. Tidak ada saudara. Betul-betul saudara itu sangat dicintai Tuhan. Haleluya. Saudara percaya dicintai Tuhan? Buktinya ini, pengorbanannya itu untuk kita. Kalau Tuhan sudah berkorban sedemikian rupa, Dia tidak cukup mati, Dia dikuburkan. Hari yang ketiga Dia bangkit. Bangkit pun yang ditemui pertama kali bukan orang yang ditemui saja dipilih menjadi muridnya yang paling banyak, orang yang sangat buruk hidupnya, namanya adalah Maria Magdalena. Dalam Markus pasal 16 di sana katakan Maria Magdalena itu pernah dalam hidup itu ada 7 roh jahat. Dikeluarkan roh jahat itu dari pribadinya. Setelah itu Maria Magdalena mengikuti Yesus sampai Yesus disalibkan, dikuburkan, dan bangkit. Maria Magdalena yang ditemui. Setelah itu bertemu dengan murid-muridnya. Setelah itu kembali murid-muridnya mencari ikan, menjala ikan. Semalam suntuk tidak mendapatkan ikan. Tapi pagi-pagi Yesus ada di pantai Danau Tiberias itu. Anak-anak, adakah padamu lauk pauk? Tidak ada Tuhan. Tidak ada. Semalam suntuk ini sampai semplah. Kesana sini tidak ada ikan. Yesus mengatakan, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Mereka peka mendengar suara Tuhan. Tebarkan jalan itu. Dan murid yang paling dikasih Yesus, nama Yohanes itu, katakan, itu Tuhan. Murid yang paling berani di sana langsung terjun dekat Yesus, namanya Petrus. Pemberian ini Yesus mengatakan kepada mereka, silakan sarapan anak-anakku. Di situ ada roti bakar, di situ ada ikan bakar. Pagi-pagi, kalau saudara baca juga keluar pasal yang ke-16, pagi-pagi benar Tuhan mengirimkan mana surgawi kepada umat-umat pilihan di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kesulitan, pada tandus, tidak ada ketabuhan, tetapi cintanya Tuhan untuk memelihara kekasih-kekasih. Senja Tuhan kirimkan daging puyuh. Itu selama 40 tahun mereka dipelihara itu. Di tanah yang tandus, di tanah yang kering,
Kalau Ayub pasal 7 ayat 17 dan 18. Ayub mengatakan, Tuhan, siapakah manusia sehingga kau anggap aku dan kau perhatikan? Saudara merasa diperhatikan Tuhan? Bapak Ibu diperhatikan Tuhan? Pagi-pagi ayat 18, Tuhan mendatangi kita. Ya, Tuhan mendatangi kita dan menguji kita. Setiap saat diuji. Sebab itu saudara, supaya dalam ujian itu kita lulus. Sekarang masuk berikutnya. Sambutlah Tuhan. Sambutlah cinta kasih Tuhan itu masuk dalam hati kita, supaya di saat ujian itu datang, saudara tetap teguh, supaya saudara tetap kuat iman saudara. Sekarang bagaimana caranya menyambut cinta kasih Tuhan itu? Ada 3 hal. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Terus, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ini caranya untuk menyambut cintanya Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu, yang pertama ini, dengan segenap hatimu. Yang kedua, dengan segenap jiwamu, nyawamu, untuk menyambut cintanya Tuhan. Dengan segenap akal budimu, bagaimana supaya yang mencintai itu merasakan bahagia. Jadi Bapa di surga mencintai kita, kita sambut, kita juga mencintai Dia. Saudara mencintai Tuhan? Bagaimana tindakan saudara? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Bagaimana caranya supaya aku diperkenan dengan Tuhan yang mencintai aku? Cintanya Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan kondisi apapun. Haleluya. Itu Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Baca dulu di sana. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kristus Yesus yang mati, bangkit, sekarang menjadi pembela bagi kita.
Terus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atas kuasa-kuasa atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Luar biasa. Cinta kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan kondisi apapun. Sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan memisahkan diri dari Kristus. Jangan lari dari Kristus. Cinta kasih Tuhan itu melekat dalam hidup kita, dimeterai dengan kuasa darahnya, dan Dia selalu menaruh belas kasihan untuk kita. Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai yang 12, begini firman Tuhan. Sebab Ia menegur mereka ketika Ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi hukum itu menyambut cinta kasih Tuhan tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Kedua hukum itu mencakup seluruh hukum Taurat, dituliskan dalam loh hati, di benak kita dituliskan. Terus, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. amin. Jadi kalau kita ini menyambut cintanya Tuhan, sebesar apapun dosa-dosa itu dihapus, tidak diingat lagi. Yang dituliskan di situ adalah hukum-hukum Tuhan. Dan di situ dilanjutkan Roh Kudus mendidik, melatih kita. Ayat 11 itu memberikan pengertian, memberikan bimbingan dalam menghadapi situasi kondisi apapun. Roh Kudus mengutamakan mengenal pribadi yang mencintai kita, yaitu Tuhan yang telah turun menjadi manusia. Dia berkorban di Bukit Golgota, Dia dikuburkan, Dia bangkit dari antara mati, dan saat ini Rohnya bekerja untuk kita. Nah, di dalam
Roma 8 ayat 25, kita mengharapkan kehadirannya Dia senantiasa. Roma 8 ayat 25 mulai sampai 28. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa di saat menghadapi masalah hidup, proses hidup, tekanan hidup ini. Roh Kudus membantu kita di dalam doa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa akal manusia, dengan kuasa hikmat dan makrifat, dengan kuasa pujian, memuji, memuliakan Bapa yang di surga, Tuhan yang telah mencintai kita. Jadi kalau kita sambut cinta kasih Tuhan, berarti kita dengan Tuhan itu saling mencintai. Kalau saudara saling mencintai, di situ akan muncul sesuatu yang baru. Bagaimana supaya bisa menyenangkan hati kekasihku yang kucintai. Seperti dulu bapak ibu yang sedang pranikah atau mencintai seorang lelaki, jejaka mencintai cewek, pasti di situ banyak ide, bayangan-bayangan bagaimana supaya bisa menyenangkan kekasihnya. Mungkin dari perkataan, dari perbuatan. Saudara kan ngajari siapa? Gak ada, Pak? Cinta itu yang ngajari. Coba. Misalnya di sini ada bujang, ketemu cewek, ada rasa cinta, nanti kan banyak ide bagaimana aku bisa ketemu dia, rancangan-rancangan yang akan ke depan. Karena cowok juga cinta sama ceweknya, ceweknya juga cinta sama cowoknya. Jadi saling menyambut cintanya. Makanya di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 11 tadi, mereka tidak perlu diajar, tapi mereka tahu mencintai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan itu bagaimana. Tumbuh dari cinta, penuh kerinduan, datang pada Tuhan, penuh kerinduan, ayo bersekutu bagaimana supaya ketemu yang kucintai, Bapa surgawi, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di situ ada cinta, pasti rindu ketemu. Haleluya. Wah, wajahnya berbeda-beda. Jangan sampai saudara waktunya jam doa, sing bangun banyak alasan, misalnya bangun cemberut dan sebagainya. Itu belum nyambut cintanya Tuhan. Ayo disambut cinta Tuhan. Maka semua yang kita hadapi ini tidak ditanggung sendiri, tetapi kekasih surgawi yang sudah menanggung di Bukit Jogja
nyawanya dia berikan, dia juga akan memberikan beserta dia segala sesuatu yang kita butuhkan secara jasmani. Nyawanya sudah diberikan, apalagi hanya kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Amin. Sambut cinta Tuhan, sambut kasihnya Tuhan. Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 11, jika roh dia, roh Yesus Kristus, roh Bapa surgawi yang telah membangkitkan tubuh Kristus itu diam di dalam kamu, dia juga akan membangkitkan cinta kita kepada Tuhan, cinta kasih kita kepada Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, mencintai aku, ia harus melakukan segala perintah-perintahku. Kalau orang itu melakukan perintah-perintahnya, aku akan mintakan kepada Bapa surga, dan Bapa surgawi akan memberikan roh penolong. Ayat 26 di sana katakan roh penghibur, roh pendidik. Roh itu mendidik kita dalam segala sesuatu dan mengingatkan kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan, nantikan dengan tekun dan selalu sambut Bapakmu, kekasihmu pagi-pagi datang, mau membekali roti surgawi, juga roti secara jasmani. Amin. Saudara diberkati Tuhan, saudara dicintai Tuhan. Sebab itu mari kita semakin membara, mencintai, menyambut cinta kasih Tuhan. Kembali kita nyanyikan pujian, dasarnya percikan darah, bukti kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau sangat mengasihi kami. Percikan darah-Mu bagiku, hancurkan David dan semua dosaku. Kini tiada lagi yang aku banggakan, semuanya telah sirna, ku bakar di mesbah-Mu. Ku berjanji sehidup dan semati untuk mencapai cita-cita surgawi bersama Dikau dalam kemuliaan. Dasarnya percikan darah, semuanya berdiri dan pelayan berjalan suci mempersiapkan diri. Darah-Mu bagiku, hancurkan daging dan semua dosaku. Kini tiada lagi yang aku banggakan, semuanya telah sirna, ku bakar di mesbah. Ku berjanji sehidup dan semati untuk mencapai cita-cita
Jadikan aku kudus bagai bait suci-Mu. Puji Kau, ku sanjung dalam sembah. Tanda kemuliaan bagi-Mu. Oh, haleluya. Ku rasakan hidup yang berlimpah. Ku sembah Engkau selamanya. Kita sambut cinta kasih Tuhan. Oh Tuhan, kini ku serahkan hidupku. Terima kasih. Jadikan aku kudus bagai bait suci-Mu. Puji Kau, ku sanjung dalam sembah. Tanda kemuliaan bagi-Mu. Ku rasakan hidup yang berlimpah. Ku sembah Engkau selamanya. Ku rasakan hidup yang berlimpah. Ku sembah Engkau selamanya. Ku rasakan hidup yang berlimpah. Ku sembah Engkau selamanya. Ku sembah Engkau selamanya. Ku sembah Engkau selamanya.
cinta kasih-Mu sangat besar untuk kami yang berdosa, untuk kami yang terpelosok dalam dosa. Kami sambut cinta-Mu, Bapa. Kalimah ustika malaikat. Cinta kami kepada-Mu sangat minim. Ampuni, kami kurang memperhatikan cinta kasih-Mu. Ini keberadaan kami. Hidupkan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, aku terima cinta kasih Tuhan. Aku terima kuasa cinta kasih Tuhan. Biarlah kami, anak-anak-Mu, saling mencintai. Tuhan telah berkorban mencintai kami, dan kami sambut cinta-Mu, dan kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Ajar bidik latih kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Di saat kami tak berdaya, di saat kami tidak ada kekuatan sedikit pun, hanya Engkau yang sangat peduli dengan keadaan kami. Tubuh, jiwa, roh, kemuliaan Engkau berikan untuk kami. Dengan jalan Kau mati di Bukit Golgota, bukan cuma ungkapan, bukan cuma kata-kata belaka, tetapi Kau membuktikan sampai Kau menyerahkan tubuh, jiwa, roh. Bukti bahwa Kau mengasihi kami, mencintai kami, manusia yang sangat buruk. Langkah halam musti hari Kau pustaka bintang lungku murungkan stines. Inilah keberadaan kami. Kami menyambut kasih-Mu, kami menyambut cinta-Mu, tapi kami tidak bisa untuk menyambut cinta-Mu yang sangat suci, yang sangat tulus. Kami tidak layak, Tuhan. Kalau Engkau berkenan, aku sambut cinta. Katakanlah ya Allah, ini nomor yang santik. Ritiki minalar ruhas tangkamu, binalai sikhi
Mitiki sini roh penolong turun, roh penghibur turun, roh juru pendidik turun, roh penghibur turun, roh pembela turun sakti, membela saudara, roh penyembuh turun sakti, roh mujizat turun sakti, roh kesembuhan, roh iman, pulihkan roh penolong turun. yang melukai hatiku. Tak ada satupun yang kau biarkan, tak ada satupun yang kau biarkan berjalan sendiri, tak ada satupun yang kau biarkan berjalan tertatih-tatih sendiri. Tangan kananmu memegang anak-anakmu sampai kau masuk dalam kemuliaan hadiratmu. Hanya yang melukai hatiku. Kuasa ampuni, ampunikan kuasa tubuh dan darahmu berkuasa bagi hamba-Mu itu. Ini golongan Ampun. Banyak cacatan kami di hadapan-Mu. Kurios kuasa Tuhan Yesus. katakan maka jiwa rukun memuji. dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus.
hidup kekal. Kami menerima penyertaan Tuhan. Kami menerima kuasa kebangkitan. Kami menerima penyertaan hidup sampai Tuhan datang. Terima kasih. Imamnya akan mulai berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Tubuh Tuhan, dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka jiwaku memuji. Bapak Ibu Saudara kekasihan Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan saudara. Berkat-berkat yang terbaik dari surga, berkat rohani maupun jasmani, tercurah dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara. Seluruh masa depan saudara semua ada dalam tangan Tuhan. Tuhan Maha Melihara, Maha Menolong, Maha menyembuhkan, Maha menghibur. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan kita menuntun langkah hidup itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus